YouTube, kembali lagi di channel YouTube aku, Indah. Hari ini aku bakalan cerita ke teman-teman tentang masalah transaksi yang ada di Tokopedia nih. Iya, jadi kenapa aku mau cerita? Karena selama aku berjualan di marketplace itu first time banget aku dapetin masalah yang kayak gini. Jadi supaya teman-teman juga tahu caranya gimana ngehadapin kalau ada masalah yang kayak gini. Jadi kita langsung aja ngebahas masalahnya. Jadi masalahnya itu karena adanya kesalahan dari semuanya salah sebenarnya, baik dari penjual, dari pembeli maupun dari driver ojolnya ya. Karena kenapa aku bilang semuanya salah, karena kayak nggak terkonfirmasi dengan baik kayak gitu. Jadi masalahnya itu pada hari itu emang orderan GoSend itu lagi banyak banget. Di Tokopedia itu ada sekitar 10 orderan yang menggunakan GoSend ya, GoSend dan Grab. Cuma beberapa customer itu mintanya kayak diantaranya minta cepet kayak gitu loh. Jadi aku sebagai penjual itu radaan keteteran kayak gitu loh. Jadi aku tuh keteteran banget pada saat itu. Sehingga yang customer ini kita anggap aja pembeli ini namanya Ana ya. Nah jadi Kak Ana ini dia udah pesan. Begitu dia pesan, dia langsung chat ke WhatsApp aku bilang ke orderannya tolong langsung dikirim kayak gitu. Nah biasanya itu kalau pembeli ngechat WhatsApp aku, akun bisnis kayak gitu, itu artinya itu nomornya yang aktif dan bisa dihubungin dong. Jadi aku nggak perlu cemas lagi kayak gitu loh, nggak khawatir kalau nomor HP-nya nggak aktif. Jadi pada saat itu pesanan ke Ana itu aku request orderan keempat kalau nggak salah ya. Jadi yang ke Ana itu pesanannya aku kirim di urutan keempat ya. Nah di urutan keempat aku kirim. Setelah aku kirim, biasanya nih kalau aku kirim barang, begitu drivernya datang aku pasti konfirmasi alamat, nama penerima sama nomor HP supaya nggak salah anter ya. Nah pada saat itu drivernya nggak mau konfirmasi dan katanya kalau udah deket baru dikonfirmasi. Udah karena nomor HP-nya juga nggak bermasalah, toh itu juga nomor WA, otomatis aku bisa hubungin ke pembelinya. Jadinya ya udah aku okein aja. Setelah 1 jam atau 1 jam setengah kemudian tiba-tiba pembeli Ana ini chat aku dan bilang kalau barangnya itu nggak tahu siapa yang nerima dan driver ojolnya itu marah-marah ke Kak Ana karena Kak Ana itu memberikan alamat yang tidak sesuai kayak gitu. Itu konfirmasi dari Kak Ana. Nah ketika aku lihat WhatsApp kayak gitu aku kaget dong dan telepon ke drivernya bilang kayak, aku tanyain kan nganternya siapa yang nerima barangnya, terus kenapa dikasih ke orang lain barangnya kayak gitu. Ketika aku tanyain dan bener aja drivernya itu emang kayak radaan emosi tingkat dewa kayak gitu. Dia bilang kayak ini alamatnya kayaknya nggak sesuai, drivernya tuh udah nunggu 1 jam dan nggak ada yang mau ambil itu paket kayak gitu loh. Jadi kayak gitu dan aku juga radaan bingung kok nggak ada yang ngambil paket padahal paketnya kan udah deket di lokasi kayak gitu loh. Ketika aku konfirmasi ke Kak Ana, ternyata Kak Ana ini ada di Jakarta kayak gitu. Kak Ana ini di Jakarta dan dia itu order untuk di rumahnya yang di Palembang kayak gitu loh. Jadi nggak bisa Kak Ananya tiba-tiba langsung ke rumah kayak gitu kan. Nah karena itu juga aku juga tanyain, Kak di rumah ada orang nggak? Siapa yang bisa ngambil paket itu? Dan bener aja ternyata memang ada orang di rumah ya, memang ada orang di rumah Kak Ana, cuman
orang tersebut itu nggak bisa keluar kayak gitu loh. Dan ketika aku tanya lagi, aku telepon lagi ke drivernya itu bilang kalau paketnya itu diterima oleh pemilik warung model yang ada di dekat lokasi tujuan. Saat Bapak meninggalkan paket tersebut, Bapak minta nomor telepon yang nerima barang nggak? Dia bilang enggak. Jadi di situ kayak aku udah bingung banget gimana caranya kayak gitu kan, supaya barang itu bisa diterima oleh pembeli. Setelah itu aku chat sama Kak Ana, kita saling diskusi, cari solusi jalan keluarnya gimana supaya barang itu bisa diantar ke rumah Kak Ana. Jadi setelah kita diskusi, kita nemuin beberapa solusi. Yang pertama itu kita minta ojolnya untuk ambil barang di warung model itu dan anterin ke rumah Kak Ana. Yang kedua itu Kak Ana minta tolong sama temennya untuk ngambil paket ya. Yang ketiga itu ada kita pesan ulang manual kayak gitu, kita ngambil barang dari rumah model itu dan diantarkan ke rumah Kak Ana. Cuma dari beberapa solusi tadi itu enggak tereksekusi dengan baik kayak gitu, karena pada nggak bisa semua kayak gitu. Dari drivernya yang nggak bisa, kita juga nggak tahu nama penerima, alamatnya di mana, nomor HP yang penerima siapa, nerima paket itu kan. Selain itu juga teman Kak Ana pun nggak mau keluar juga, nggak bisa keluar kayak gitu. Dan akhirnya karena kita udah mentok banget, akhirnya jadi aku mutusin untuk supaya Kak Ana komplain di Tokopedia. Dan ketika komplain pun aku dan Kak Ana saling menceritakan kronologi kejadian tentang masalah ini. Setelah itu juga aku juga memberikan bukti chat antara aku sama Kak Ana, dan Kak Ana pun memberikan bukti chat antara Kak Ana sama driver ojol dan sama penjual juga. Setelah itu dibales oleh Tokopedia dan kami harus menunggu berapa hari ya? Sekitar 4 hari atau 5 hari kayak gitu untuk mengkonfirmasi ke pihak ojolnya kayak gitu loh. Jadi setelah 4 hingga 5 hari kemudian memang paket itu enggak sesuai dengan tujuan. Tokopedia itu meminta supaya penjual untuk memverifikasi data, yaitu KTP, upload KTP kayak gitu. Dan setelah diupload KTP-nya nanti ditunggu dananya akan dikembalikan ke saldo refund pembeli. Nah setelah aku upload, kita sama-sama tunggu. Akhirnya dana itu emang beneran kembali di saldo refund pembeli. Jadi masalahnya itu clear, karena saldonya udah kembali di Kak Ana pun transfer ke aku kayak gitu loh, setengah dari saldo tersebut. Jadi kita sama-sama rugi, tapi enggak rugi 100% kayak gitu. Kesimpulannya itu aku mau kasih tahu ke teman-teman, kalau teman-teman ada masalah tentang pengiriman barang, tentang apapun itu, jangan teman-teman komplain atau jangan teman komplain lewat telepon ya. Karena kalau lewat telepon itu kita nggak ada buktinya kayak gitu loh, nggak bisa dikirim buktinya, karena yang di komplain di Tokopedia itu cuma melayani foto kayak gitu loh, foto atau gambar kayak gitu ya. Nah jadi kalau teman-teman ada masalah tentang pengiriman, teman-teman tuh harus banget chat drivernya atau penjualnya kayak gitu ya, supaya itu bisa di screenshot dan dijadiin sebagai bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga mau kasih tahu ke teman-teman, buat teman-teman yang dimanapun lokasinya itu, kalau teman-teman mau order ya menggunakan pengiriman instan
dan pembelinya itu ada di luar kota, teman-teman harus konfirmasi dulu sama penjual. Karena penjual itu biasanya bakalan minta nomor HP yang ada di rumah kayak gitu loh. Jadi supaya nggak ribet, supaya nggak keliru dan nggak ada masalah lain kayak gitu loh. Biasanya kayak gitu, kalau ada pembeli dari luar kota, aku selalu minta nomor HP yang bisa dihubungin, kalau bisa yang ada di rumah. Yang ketiga, aku mau kasih tahu ke teman-teman, jujur aku ngerasa kayak terbantu banget dengan adanya layanan Tokopedia Care. Itu sangat-sangat membantu aku banget, dan komplain aku pun di ACC kayak gitu loh, dikonfirmasi dan uangnya balik. Jujur aku seneng banget, karena kalau di marketplace sebelah ketika kita melakukan komplain kayak gini, itu pasti yang disalahin penjual, bukan pembeli ataupun driver. Aku seneng banget dengan layanan Tokopedia Care ini, sangat membantu banget. Jadi itu ceritanya, semoga cerita yang aku berikan bermanfaat buat teman-teman. Dan untuk berkembangnya channel YouTube aku, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Ditunggu loh komentar teman-teman di bawah. Dadah guys.